Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Siti Fatima, MSI, dan Ibu Yuliana FH SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk menyampaikan materi yang akan kami jelaskan. Perkenalkan, nama saya Risa Permata. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai analisis keseimbangan model sintesis klasik Keynes. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Fevi Haryanti sebagai presentator yang pertama, kemudian Atika Sari sebagai presentator yang kedua, kemudian saya sendiri sebagai presentator yang ketiga, kemudian yang keempat adalah Ropi sebagai presentator keempat, yang terakhir adalah Imam Luki yang akan sebagai presentator kelima. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita simak dengan seksama materi pertama, yaitu materi dari Fevi Haryanti. Kepada Fevi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bisa slide-nya di... Baik, di sini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi dasar model sintesis, di mana menurut Mahfuz, M. dan Suzoni N. tahun 2017 mengatakan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari model sintesis klasik adalah merupakan kombinasi asumsi-asumsi model klasik dari Keynes. Nah, selanjutnya menurut Sukarno Sadono 2016, asumsi-asumsi yang mendasari model IMLS merupakan kombinasi asumsi-asumsi model klasik dari Keynes. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asumsi-asumsi dasar model sintesis Keynes merupakan kombinasi antara model klasik dan Keynes. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar sintesis klasik Keynes. Nah, dari pendapat tiga ahli tersebut terdapat tiga kesamaan, yaitu pertama, pasar akan selalu seimbang antara permintaan dan penawaran. Yang kedua itu berlakunya hukum Warlas. Yang ketiga itu uang berfungsi sebagai alat transaksi. Yang keempat itu perekonomian tertutup, yaitu Y sama dengan C ditambah S. Nah, kelima itu model komparatif statistik. Selanjutnya, mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Selanjutnya, materi yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar barang jasa, kurva IS. Menurut Raharja dan Manurung 2017, keseimbangan pasar barang jasa akan tercapai bila total produksi sama dengan pengeluaran. Sedangkan menurut Yuliadi 2019, keseimbangan pada pasar barang ditunjukkan dengan kurva IS yang menunjukkan berbagai kombinasi antara pendapatan nasional atau Y dengan tingkat bunga di mana dipenuhi keseimbangan pada pasar barang. Untuk mengetahui bagaimana persamaan fungsi di sektor real atau pasar barang, maka kita harus kembali pada formulasi awal mengenai persamaan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X plus M. Sedangkan menurut Wahab 2020, keseimbangan pasar barang jasa akan terjadi apabila dipenuhi dua syarat sebagai berikut.
Yang pertama, penawaran agregat barang-barang dan jasa atau Y sama dengan permintaan agregat akan barang-barang dan jasa atau AD, Y sama dengan C plus I plus G. Yang kedua, tabungan ditambah pajak atau disebut kebocoran atau lea kages atau investasi ditambah pengeluaran pemerintah disebut injeksi atau injection atau S plus T plus sama dengan I plus G. Berdasarkan pendapat Raharja dan Manurung Yuliadi dan Wahab, terdapat persamaan mengenai keseimbangan barang dan jasa, yaitu mereka sama-sama berpendapat bahwa keseimbangan barang dan jasa akan tercapai bila saving sama dengan investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar barang dan jasa akan tercapai bila total produksi sama dengan pengeluaran atau dapat tercapai apabila penawaran agregat barang dan jasa Y sama dengan permintaan agregat akan barang-barang dan jasa atau AD Y sama dengan C plus I plus G. Selanjutnya, keseimbangan pasar barang atau jasa kurva IS. Yang pertama, penurunan kurva IS. Untuk menurunkan kurva IS dibutuhkan dua kurva, yaitu kurva keseimbangan Keynesian dan kurva permintaan investasi. Agar proses penurunan derivasi kurva IS dapat lebih mudah diikuti, fungsi konsumsi dan investasi diasumsikan linear. Selanjutnya yaitu sudut kemiringan kurva IS. Jika pengaruh kebijakan fiskal pemerintah diabaikan, maka faktor yang mempengaruhi sudut kemiringan kurva IS adalah sudut kemiringan kurva investasi. Keinginan investasi yang makin sensitif terhadap perubahan tingkat bunga ditunjukkan oleh kurva 1 yang makin mendatar. Ceteris paribus, kurva 1 yang makin mendatar akan menghasilkan kurva IS yang makin mendatar, begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir, pergeseran kurva IS. Pergeseran kurva IS seandainya pengaruh kebijakan fiskal pemerintah diabaikan, maka kurva IS akan bergeser jika pengeluaran investasi otonomus berubah. Pada diagram berikut ditunjukkan bila investasi otonomus makin besar. Kurva 1 bergerak ke kanan yang menyebabkan kurva IS juga bergeser ke kanan. Investasi otonomus makin kecil, kurva 1 bergeser ke kiri, sehingga kurva IS juga bergeser ke kiri. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya untuk materi keseimbangan pasar uang dan modal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keseimbangan pasar uang dan modal. Jadi menurut Mahadikah dan Wibowo tahun 2021, kurva LM adalah kurva yang menunjukkan setiap hal yang terjadi pada penawaran dan permintaan uang. Menurut Prida dan kawan-kawan pada tahun 2023, kurva LM adalah tempat kedudukan menghubungkan tingkat bunga I dan pendapatan nasional Y di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Kurva M ini menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan muncul di pasar uang. Hubungan dapat dilihat pada teori tingkat bunga. Kemudian penurunan kurva LM. Untuk menurunkan kurva LM, maka kita harus melihat bagaimana sih pengaruh perubahan keseimbangan di pasar uang sampai membentuk kurva LM. Selanjutnya yaitu sudut kemiringan kurva LM. Sudut kemiringan kurva LM adalah menggambarkan sensitivitas permintaan uang real terhadap tingkat suku bunga. Secara umum, kurva LM ini memiliki kemiringan positif yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat suku bunga dan pendapatan. Tentunya ini berpengaruh kebijakan fiskal pada pemerintah. Ketika menurun. Dan sebaliknya, hal ini tercermin dalam pergeseran kurva LM ketika terjadi perubahan dalam perekonomian. Materi selanjutnya yaitu pergeseran kurva LM. Kebijakan moneter dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar akan
mengakibatkan pergeseran kurva LM. Jadi pergeseran kurva LM ini terjadi apabila kebijakan moneter ini menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam suatu sistem, mohon maaf, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ropidah. Kepada Ropidah, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian. Menurut Suryadi 2019, halaman 2, model keseimbangan umum adalah suatu kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara pasar dengan demikian rupa. Saya ulangi, dengan demikian interaksi antara industri, faktor sumber daya, dan institusi. Menurut Investopedia 2022, ekuilibrium perekonomian adalah kondisi atau keadaan di mana kekuatan-kekuatan perekonomian berada dalam keadaan seimbang. Akibatnya, variabel ekonomi tetap tidak berubah dari nilai keseimbangannya tanpa adanya pengaruh eksternal. Keseimbangan ekonomi disebut juga keseimbangan pasar. Selanjutnya, di sini ada kurva keseimbangan umum IS dan LM. Perekonomian dikatakan mencapai keseimbangan umum bila baik pasar barang, jasa, maupun pasar uang modal secara bersama-sama simultan berada dalam kondisi keseimbangan. Dari gambar ini dapat dilihat bagaimana kurva IS dan LM menentukan keseimbangan umum, di mana keseimbangan umum terjadi hanya apabila sektor real, pasar barang, dan sektor moneter, pasar uang, berada dalam keadaan keseimbangan pada tingkat pendapatan Y dan tingkat bunga 1 yang sama. Pada titik E, terjadi keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang, yaitu IS sama dengan LM. Di luar kurva IS dan LM tidak terjadi keseimbangan baik di sektor real maupun sektor moneter. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Izin moderator untuk slide. Perubahan titik keseimbangan. Ada 3 pendapat ahli untuk perubahan titik keseimbangan. Ini menurut Gregory tahun 2018, keseimbangan ekonomi dikatakan berubah jika grafis titik keseimbangannya berubah. Ada 3 penyebab, yaitu kurva LM bergeser, kurva IS tetap, dan kurva IS bergeser, kurva LM tetap, kurva IS dan LM bergeser bersamaan. Sedangkan menurut Sajoni 2019, keseimbangan ekonomi berubah dilihat dari 2 aspek, yaitu pergeseran kurva permintaan ke kanan menandakan adanya jumlah yang diminta. Apabila penawaran tidak berubah, maka akan berdampak pada kenaikan harga dan kenaikan jumlah barang yang terjual atau terbeli. Begitupun sebaliknya. Menurut Siregar 2023, keseimbangan ekonomi terjadi karena 3 faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga dan jumlah keseimbangan pasar tinggi dan permintaan menurun. Begitu juga sebaliknya. Dari 3 pendapat di atas dapat dilihat kesamaan ini di mana keseimbangan ekonomi dikatakan berubah dikarenakan adanya pergeseran kurva atau perubahan kurva permintaan serta penawaran yang dikemukakan Jaroni dan Siregar. Namun berbeda dengan Baik, terima kasih kepada presentator yang menyampaikan materinya. Penyampaian materi dari Imam tadi menjadi akhir penutup dalam sesi diskusi pada hari ini. Sebelum saya menutup
presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan. Jadi, asumsi model klasik dan Keynes adalah asumsi yang digunakan pasar berada dalam keseimbangan, sedangkan asumsi Keynes yang digunakan adalah uang sebagai transaksi dan spekulasi. Keseimbangan pasar barang dan jasa, kurva RS akan tercapai bila total produksi sama dengan pengeluaran atau dapat tercapai apabila penawaran agregat barang-barang dan jasa atau Y sama dengan permintaan agregat akan barang-barang dan jasa AD atau Y sama dengan C plus I plus G. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat uang dan tingkat pendapatan pada pasar uang dalam keadaan seimbang. Keseimbangan perekonomian atau keseimbangan umum merupakan kerangka kerja analisis ekonomi yang mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara pasar, industri, faktor sumber daya, dan institusi dengan dampak perubahan keseimbangan tidak hanya terbatas pada sektor atau komoditas dalam satu pasar. Keseimbangan ekonomi akan berubah dikarenakan adanya pergeseran kurva atau perubahan kurva permintaan serta penawaran. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan pada presentasi pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi dalam kelompok kami. Saya Risa Permata selaku moderator pada diskusi presentasi pada kali ini. Mengucapkan terima kasih untuk dosen pengampu dan teman-teman atas perhatiannya. Kami kelompok 8 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.